Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap bersama kami Evan and Steph. Alhamdulillah ya bos ya. Sebelumnya mohon maaf karena sudah lama tidak mengupload video ya bos ya. Nah, kali ini punya kesempatan lagi untuk mengupload sebuah video untuk tutorial bagaimana cara untuk memproses atau memperbaiki CV Juwen. Namun kali ini CV Juwennya ini CV Juwen punya aneh Mercy C 200. Nah, di sini selain itu saya akan menjelaskan juga kenapa untuk saat-saat ini kami menolak atau memending bagi teman-teman yang mempunyai masalah dengan CV Juwen atau kokelnya. Kita tidak bisa memperbaiki karena memang alat yang selama ini kami harapkan, yang kami sudah pesan sudah berapa bulan ini bos ya, belum ada barangnya bos. Jadi ini karena ini sudah terlanjur dikirim, jadi terpaksa bos ya kita belikan untuk batu gerendanya. Ini batu gerenda yang kayak gini bos. Ini satu bungkusnya ini yang kita ambil yang 90.000 gitu bos ya. Nah, sebenarnya ini tidak kuat bos, kurang kuat untuk memproses CV Juwen seperti ini. Ini batunya ini mudah rompol gitu bos ya. Nanti kita akan mencobanya dengan hati-hati aja bos ya, pelan-pelan. Semoga aja awet. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja ke proses perbaikannya. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Oke. Oke bos, kita lanjutkan bos ya. Nah, di sini kita memilih di luar aja bos ya, supaya pencahayaan lebih terang. Nah, sebelum kita memprosesnya, kita usahakan cari untuk ukuran batu gerendanya bos ya, yang sama atau hampir sama dengan alur CV Juwennya. Nah, kalau ini terlalu besar bos ya, kalau ini terlalu besar, jadi kita pilih mana ya di antara ini yang masuk pada alurnya. Nah, kebetulan kita sudah memilihnya ini bos ya. Ini alhamdulillah sudah pas ukurannya, kurang lebihnya seperti itu bos ya. Nah, setelah itu baru kita langsung aja proses. Nah, untuk memprosesnya sebenarnya sama dengan video-video yang pernah kita upload, yaitu meratakan hasil pemopokan atau penambahan daging-daging yang sudah rusak ini bos ya. Ini kita kembalikan asal gitu. Oke, untuk menyingkat, kita langsung aja ke proses perbaikannya bos. Nah, usahakan untuk pemerataan penambahan dagingnya itu benar-benar rata dengan aslinya bos ya. Nah, setelah itu baru kita coba hasil pengurangannya, kita coba. Kalau benar-benar rata itu berarti pas sudah bos ya. Nah, kita coba pada gotrinya atau mimisnya itu bos ya. Nah, ini harus benar-benar rata bos ya, harus benar-benar nggak ada istilahnya, nggak ada rongga, harus benar-benar bagus itu. Nah, kalau sudah rata, tapi ini kayaknya kurang sempurna bos, kita sempurnakan lagi ya.
Kalau sudah sempurna kayak gini bos ya, lakukan untuk ke semua sisi-sisi yang sudah kita tambah untuk dagingnya gini bos ya. Oke, lanjut. Nah ini bos ya, jadinya lumayan, alhamdulillah lumayan sempurna. Tinggal beberapa titik yang kurang sempurna bos ya, kita sempurnakan lagi. Oke lanjut. Nah ini yang kurang sempurna tadi kita popok lagi bos ya. Nah ini oke, kita langsung ratakan lagi. Oke, untuk proses CV join dalamnya sudah selesai bos ya, alhamdulillah. Nanti tinggal proses untuk penyepuhannya. Sekarang langsung ke proses kokel atau CV join yang bagian dalam bos. Nah ini oke, langsung aja bos ya, kita proses yang bagian CV luarnya. Oke, bagi teman-teman yang mau memproses CV join, baik CV join luar maupun dalam, yang baru belajar ya, sebenarnya kita sama-sama juga ya bos ya, sama belajar juga ini bos ya. Kita sharing aja bos. Nah itu kalau kita karena sering ya bos ya, sering memperbaiki dengan merabah ini, untuk kerataannya itu bisa dirasakan. Namun bagi teman-teman yang belum mempunyai sistem raba yang katakan canggih gitu bos ya, monggo dengan pakai gotrinya gitu, dengan memasukkan gotrinya, masukkan seperti ini. Kalau kita lihat ke arah cahaya itu benar-benar nggak ada pori-pori ya bos ya, nggak ada pori-pori yang keluar atau cahaya yang keluar dari sela-sela diantaranya gotri sama alurnya itu ya. Nah, kalau itu sudah pas, berarti alurnya ini benar-benar sudah pas, dan nanti insya Allah hasilnya pasti sukses gitu bos ya. Oke, kita lanjutkan aja untuk proses yang lainnya biar cepat bos ya. Oke lanjut. Oke teman-teman, sekali lagi kami jelaskan bos ya, untuk memproses CV join yang sistemnya seperti ini perlu hati-hati dan penuh perasaan, karena di sini itu alurnya ini sistem helix ya bos ya, sistem helix. Jadi helix itu memprosesnya bukan sistem lurus gini aja bos, itu jadi benda kerja sama pisau pahatnya itu dalam memprosesnya itu sama-sama muter bos ya, sama-sama muter. Jadi ini kenapa untuk penggerak yang seperti ini di sistem helix, di alur helix itu karena
untuk gaya gesekannya itu biasanya lebih ringan dan lebih lembut gitu bos ya. Nah gitu, makanya ini harus hati-hati, jangan sampai merubah alurnya bos ya. Alurnya jangan sampai kita rubah, karena nanti kalau perhitungan satu kisar aja itu meleset, maka nanti hasilnya itu akan kurang halus gitu bos ya. Oke, lanjut ya bos ya. Biar cepat kita proses, karena ini prosesnya masih panjang, biar tidak terlalu banyak durasi bos ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah bos ya, semuanya sudah pada selesai nih bos ya. Untuk prosesnya sudah selesai, untuk proses pemerataannya sudah selesai. Ini masih habis ini tinggal proses untuk menyepuh gitu bos ya. Sekali lagi saya jelaskan juga bos ya, kenapa kita banyak menyarankan ketika CV Juwen memang sudah kena bermasalah gini bos ya, lebih baik itu ganti bos ya, lebih baik ganti baru. Permasalahannya untuk CV Juwen sekarang ini, ketika diproses seperti ini kemudian kita sepuh lagi, itu kadar bajanya itu tidak kembali semula bos ya, tidak merata. Itu yang menyebabkan CV Juwen sekarang ini tidak seawet CV Juwen yang dulu. Mungkin penyebabnya karena mungkin kadar bajanya yang sudah mulai dikurangi gitu bos ya. Nah gitu. Kalau CV Juwen dulu atau besi-besi dulu, baja-baja terlebih dahulu yang dulu itu yang saya pernah proses, itu bisa tahunan bos ya. Kekuatannya itu bisa tahunan, bisa menyerupai aslinya gitu bos ya, kembali asal. Namun kali ini untuk CV Juwen yang sekarang ini itu kita tidak menjamin. Syukur-syukur kalau kuat 6 bulan bahkan 1 tahun itu alhamdulillah bos ya. Itu makanya untuk sementara ini kita merekomnya ketika CV Juwen untuk mobil apa aja yang terbaru ini lebih baik ganti baru. Walaupun yang KW, asal pemasangan dan proses cara kerjanya itu benar, insya Allah awet gitu bos ya. Oke, karena ini sudah selesai dan kebetulan untuk rumahnya itu tidak aus, hanya saja nanti untuk proses penghalusan sedikit aja bos ya. Ini tinggal ke proses penyepuhan. Nah untuk penyepuhannya gimana, oke kita simak aja bos ya. Oke lanjut. Oke, kita langsung aja ke proses untuk penyempuhannya bos ya. Caranya kita memanaskan sampai berwarna merah bos ya. Sambil menunggu besinya sampai merah bos ya, kita akan memberitahukan alat campur untuk membuat menyepuh ya bos ya. Nah, yaitu dari oli sama garam itu bos ya. Caranya bagaimana, ayo kita tunjukkan bos ya. Nah, penambahan penyepuhan kita mengakal dengan oli campur sama garam, tambah lagi garamnya. Oke, nah gitu bos ya. Nah ini alternatif, sebenarnya kita biasanya pakai potasium, karena potasium ini cara pembeliannya harus pakai surat-surat resmi bos ya, karena banyak penyalahgunaan. Digunakan orang, dibuat untuk meracun
ikan. Nah, jadi teman-teman yang sering pemburu ikan, usahakan jangan menggunakan potasium untuk meracunnya bos ya. Eman-eman kasihan bos bagi anak cucu kita, besoknya akan langkah untuk ikan-ikan bos ya. Oke, nah itu caranya bos ya. Kita alternatif, jadi oli sama garam sebagai cairan penyepuhnya bos ya. Kita blender gunanya untuk supaya garamnya mudah larut gitu bos ya. Udah, oke dah, kita biarkan dulu bos ya, biar mengendap dulu. Tolong ditaruh situ mas, taruh di situ mas, yang aman mas. Oke siap, nanti biar enak. Oke, kita lanjut melihat lagi bos ya. Hasil pemanasannya untuk besinya, apa sudah merah apa belum. Oke bos, saya kira sudah cukup. Kita langsung aja ke penyepuhan bos ya. Matikan dulu. Oke, kita masukkan ke oli campur garam. Kita biarkan dulu bos ya, berapa menit ya, biar benar-benar meresap bos. Saya kira sudah cukup bos ya. Kita langsung aja kita siram bos ya. Oke, sudah selesai bos ya, tinggal proses untuk pemasangannya bos. Oke, kita langsung ke proses pemasangannya bos ya. Nah di sini ada trik-trik khusus untuk CV Juwen ini bos ya. Caranya itu, cara masangnya di sini juga sama, ada yang lebar, ada yang sempit gitu bos ya. Ada lebar, sempit, lebar, sempit. Nah caranya ini harus bertolak belakang bos ya. Kalau jangan lebar-lebar gini bos. Nah, logika sih, kalau logika itu supaya sama alurnya itu harus kecil lawan kecil, lebar lawan lebar. Tapi di sini kalau dipasang kayak ini kecil-kecil ya bos ya, maka nanti ini cuma mainnya bisa hanya mainnya ke atas ke bawah, tidak bisa muter kayak gini bos ya, tidak bisa gerak bebas. Nah supaya gerak bebas ini kita berlawanan, jadi yang lebar lawannya yang agak sempit gini bos ya. Nah seperti itu. Oke, kita langsung praktekkan bos ya. Kita masukkan. Nah seperti ini bos ya. Nah pastikan ini sama. Nah cara masangnya juga ini harus pakai trik gitu bos ya. Nah ini kita pasang dulu 3 apa 4 ya bos ya. Kita pasang 3 dulu. Ini bos ya. Nah, pastikan yang ini lebar lawannya kecil. Nah ini oke, seperti itu. Cuma masangnya memang agak sulit bos ya, kita harus telaten, harus hati-hati. Nah setelah itu kita masukkan komponen-komponen yang lain bos ya. Caranya gini. Nah hati-hati bos ya. Nah tinggal satu bos. Oke, setelah masuk kita masukkan seperti ini. Nah kalau sudah masuk ini tidak akan mungkin lepas bos ya. Nah oke, kalau seperti itu langsung kita pasang ke asnya. Dan kebetulan juga bos ya, yang tadi yang
sebelah luar ini kita pasang terlebih dahulu. Permasalahannya memang lebih sulit. Jadi kita tadi membutuhkan orang 2 bos ya. Jadi kalau yang sini ini memang lebih harus hati-hati karena kepleset sedikit sudah lepas di dalamnya bos ya. Gitu. Kita langsung aja yang sebelah bagian dalam aja bos ya. Prinsipnya sama. Nah, kita jangan lupa masukkan dulu komponen-komponen yang lain bos ya. Karena kalau lupa maka ini sulit karena ini semua modelnya kancingan. Dan ini kenapa dibuat kancingan yang agak sempit di sini bos ya. Karena khusus yang ini mainnya itu untuk gerakannya itu tidak begitu bebas kayak CV Yuen penggerak depan bos ya. Ini hanya penggerak belakang. Jadi cukup main segini aja bos. Ketika ada suspensi berlebihan dia hanya main gini aja ya bos ya. Tidak begitu terlalu banyak gini. Kecuali yang CV Yuen depan itu harus membutuhkan gerakan yang bebas. Jadi ke sini bisa full, ke sini bisa full. Kalau ini gerakannya hanya terbatas. Kenapa? Untuk kancingan ini dibuat sempit gitu bos ya. Itu. Nah, udah. Untuk komponennya sudah masuk. Tinggal kita masukkan untuk grease-nya dulu bos ya. Penambahan grease. Nanti biar tidak sulit. Kita masukkan di dalamnya sini aja dulu. Oke, saya kira sudah cukup yang dalam. Tinggal kita masukkan dulu bos ya. Nah, kita masukkannya ini harus, jangan lupa bos, yang ada coaan ini harus di dalam. Nanti ini ada mengunci di sini bos ya. Oke, setelah masuk seperti ini kita masukkan untuk memasang kancingannya. Oke, dah main. Nah, ini gerakannya sangat sedikit bos ya. Dan ini alhamdulillah bos tidak ada jedah atau spilling gitu bos ya. Oke, kita kancing dulu bos. Nah, setelah itu kita baru masukkan kancingannya ya bos ya. Ini harus presisi bos. Nanti kita bantu dengan mur baut. Nah, banyak biar nanti meresap atau masuk pada sela-selahnya bos ya. Setelah itu baru kancingan luarnya. Nah, ini harus pas lubang bos karena di sini nanti pemasangannya di sini ya bos ya. Kita coba bantu dengan lurusnya dengan baut. Oke, sudah enak bos ya. Jadi enak ini, sini juga. Oke, sudah enak, pas, sudah pas. Oke. Nah, untuk mengancingnya kita balik aja, kesulitan bos. Ini aja dah. Cari yang enak bos ya, jangan cari yang sulit kerjanya itu. Oke, nah setelah itu baru ini kita rapatkan bos kancingnya bos. Nah, oke, seperti ini. Alhamdulillah sudah mantap bos ya. Tinggal membersihkan, lalu kita kemas dan kirim balik bos. Dan semoga hasil perbaikan kali ini bisa bermanfaat, awet dan berkah ya bos ya. Berkah bagi kita semua. Amin. Nah, tinggal penyempurnaan ya bos ya, penyempurnaan.
tinggal masang karet-karetnya sama ngasih tali krek ya bos ya. Nah di sini enak sudah mainnya bos, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan bos ya, jadi enak. Nah ini itu yang kita jelaskan tadi, kenapa untuk komponen-komponen penggerak pada mesin terutama atau gerakan putaran itu harus pakai helik, karena memang gesekannya itu biar lembut atau ringan bos ya, biar tidak terlalu berat dan suaranya juga lebih senyap gitu. Nah ini CV joint model seperti ini sangat bagus bos ya, sebenarnya sangat bagus, tapi prosesnya itu memang agak sulit gitu. Oke, mungkin seperti ini ya bos ya, perbaikan untuk CV joint Mercy C200 kalau tidak salah gitu bos ya. CV joint belakang Mercy C200 tahun berapa kurang paham bos ya. Oke. Ini kiriman dari saudaranya bapak yang dari Banyuwangi. Salam buat Laros Lare Osing Banyuwangi, sukses terus ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu bos ya, sedikit tutorial mengenai perbaikan CV joint ya, yang mana prinsipnya sebenarnya sama dengan CV joint yang lain, baik dari Eropa maupun Jepang atau dari yang lain, insya Allah sama prosesnya. Nah, dan semoga aja hasil perbaikan ini bisa awet bos ya, dan mungkin besi dan kadar bajanya ini yang kita sepuh tadi kembali asal dan bisa awet gitu bos ya. Mungkin itu saja dulu. Apabila ada kurang sempurnanya dalam proses perbaikan maupun penjelasannya, mohon maaf bos ya. Mungkin itu saja dari kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.